Semoga barudak Kokolopot selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kali ini Kokolopot akan mereview film Badarawuhi di Desa Penari. Sekilas info, jadi film ini menceritakan kejadian sebelum mahasiswa KKN datang ke Desa Penari. Cerita lebih berfokus kepada sosok Badarawuhi yang cantik tapi kejam, sadis, creepy, culas, dan lain-lain. Sehingga si Badarawuhi yang kejam ini sering meneror warga Desa Penari. Kira-kira gitulah kurang lebih nama, gas aja. Film diawali dengan sebuah pesta tarian di sebuah aula balai desa. Sang penari bernama Jayanti, ia dipanggil Dawuh karena terpilih oleh Badarawuhi untuk menjadi seorang penari. Ia memiliki saudara bernama Tika. Tika tidak rela jika kakaknya menjadi Dawuh karena kakaknya akan menjadi korban penunggu hutan larangan, yaitu Badarawuhi. Parasnya cantik tapi kejam, sadis, tak berperi kemanusiaan. Karena jika kakaknya menjadi korban si Badarawuhi, maka kakaknya akan masuk ke dimensi lain yang bernama Ankara Murka, di mana kakaknya itu akan dipaksa menari sampai hari kiamat untuk menghibur para syaiton terkutuk, bejat, bolho, dan borokan itu. Bahkan jika kakaknya yang modal pipis, maka ia akan kebabayan sambil menari. Duh, seremnya, duh, kasihannya. Untuk mencegah itu semua, Tika bersekongkol dengan Mbah Putri untuk mengelabui Badarawuhi. Namun sialnya, apesnya, jadahnya, Tika malah terseret ke dimensi Ankara Murka, sehingga ialah yang menggantikan kakaknya untuk menjadi Dawuh dan menari sampai hari kiamat tanpa bisa dahar, ulin, modal seperti biasanya. Hardolin. Lalu Mbah Putri yang telah mengelabui Badarawuhi, ia terkena kutukan suatu penyakit langka yang membuat tubuhnya gosong, tutung, hidung hingga ia meninggal dan modar. Akhirnya, Yanti yang sangat terpuruk atas kejadian tersebut, ia nekat akan melakukan balas dendam. Jayanti mencuri gelang Badarawuhi dan berusaha ngabret meninggalkan desa. Karena teror Badarawuhi, Jayanti sangat sulit untuk bisa keluar dari desa itu, hingga ia memberikan gelang kepada Esmi dan menyuruh Esmi segera meninggalkan desa dengan ditemani oleh orang pintar bernama Mbah Burut. Esmi adalah anak dari Mbah Putri yang meninggal dengan penyakit gosong tutung hidung tadi. Saat di perjalanan, Mbah Burut berhenti secara tiba-tiba, lalu menyuruh Esmi untuk segera kabur duluan, sementara Mbah Burut akan mencoba melawan Badarawuhi sendirian. Lalu Esmi ngabret seperti film horor bapuk pada umumnya. Jika seseorang ngabret, maka ia akan tersandung sampai gelang yang dibawa Esmi ikut terlempar. Kemudian Badarawuhi datang dan melarang Esmi membawa gelangnya kabur. Namun Esmi malah memilih terus ngabret seabret-abretnya sampai kebabayan calana. Badarawuhi yang lemah loyo letoy jika di luar desa, ia tidak melanjutkan untuk mengejar Esmi, bising dilalap anjing meren. Lalu scene berpindah ke 20 tahun kemudian. Di sini memperlihatkan segerombolan mahasiswa yang salah satu dari mereka bernama Randi, Mila, dan Ari. Saat itu mereka sedang menjalankan misi penuh tantangan karena harus menyelamatkan ibunya Mila yang sedang sakit tipes, demam, dan mencret. Mila memperlihatkan sketsa penari kepada Randi dan Ari. Mila menjelaskan bahwa lukisan ini adalah legenda Badarawuhi yang berada di Desa Penari. Badarawuhi adalah sosok berparas cantik tapi bengis, kejam, jahat, dan tak berperi kemanusiaan. Kemudian Randi dan Ari tertarik melihat lukisan yang amat cantik tersebut hingga mereka ingin tahu sosok Badarawuhi legenda di Desa Penari tersebut. Hingga mereka mulai mencari tahu di mana keberadaan Desa Penari dengan menanyakan ke setiap orang pintar. Lalu mereka bertemu dengan seseorang bernama Ato. Ato mengetahui letak Desa Penari yang dicari Randi dan Ari. Setelah disogok duit goceng, Ato bersedia mengantarkan mereka menuju Desa Penari tersebut.
Singkat waktu, mereka telah sampai di desa penari. Di sana mereka melihat para penari yang sedang lenggak-lenggok adu bujur. Rupanya setelah 25 tahun berlalu, desa itu masih mempertahankan adat istiadatnya. Mereka masih sering latihan menari, adu bujur, adu seksoi dengan sesama penari. Wadidaw. Atau yang sudah mengenal tempat tersebut menanyakan rumah kepala suku kepada salah satu dari mereka. Lalu orang tersebut menjawab bahwa kepala suku, yaitu Mbah Putri, sudah modar dilalap oleh penyakit aneh. Kemudian Mila ikut ngacapruk dengan mengatakan, kepada siapa jika kami ingin mencari tahu informasi tentang desa ini? Lalu orang itu menjawab, kamu bisa bertanya kepada Mbah Burut. Tapi Mbah Burut sedang tidak ada. Dia sedang ngalentoi di gubuk cinta. Wadidaw. Karena Mbah Burut sedang sibuk, mereka memutuskan akan datang esok hari saja. Namun atau yang loyo letoi tak kuat tak kawawa ini bilang ia sudah capek dan ingin menginap saja di desa ini. Mereka mau tidak mau harus menginap di desa karena jika atau tidak pulang mereka takut dalam perjalanan akan dibegal. Saat akan istirahat, Randi melihat sosok gadis cantik bahenol montok hingga ia terpaku dan menghampirinya. Gadis itu bernama Apni. Randi meminta izin agar Mila ikut menginap di rumah Apni karena jika Mila menginap satu rumah dengan para lelaki, nanti Mila bisa digengbeng sampai modar. Dusun brother. Apni pun dengan senang hati akan menerima Mila yang akan menginap di rumahnya. Saat Mila sampai di rumah Apni, ia diperingatkan Apni agar jangan gugurusuk berisik semarasa karena ibunya yang sedang sakit parah, tipes, demam, mencret. Sebel aing. Malam pun poek. Saat Mila akan beristirahat, ia mendengar Jayanti, ibunya Apni, sedang gogorowokan bernyanyi. Di sini Mila merasa aneh karena Apni bilang ibunya sedang sakit tipes, demam, mencret. Buang abu bodoh kau Apni. Mila yang sabodot teuing paduli bagong kembali ke kasur butut untuk molor. Besok paginya Mila melihat Apni yang sedang mengobati ibunya. Saat Apni keluar, Mila mengatakan bahwa ibunya juga sedang sakit sama seperti Jayanti, tipes, demam, mencret, dan lain-lain. Kilas balik menunjukkan memang benar ibu Mila sedang sakit tipes, demam, mencret. Bahkan ilmu medis tidak dapat menyembuhkan ibunya Mila. Dokter bilang penyakit ibunya Mila ini disebabkan oleh bakteri kotor yang disebabkan oleh gelang yang ia bawa. Nah, fakta terungkap. Mila adalah anaknya Esmi yang di scene awal tadi menerima gelang dari Jayanti, ibunya Apni, lalu kabur dari desa penari. Mengetahui Apni adalah anak dari teman ibunya, Mila kemudian mengungkapkan tujuan Mila datang ke desa penari. Mengetahui tujuan Mila yang sebenarnya, Apni terkejut. Ternyata cerita ibunya selama ini tentang sosok Badarawuhi yang gelangnya dibawa kabur oleh Esmi adalah benar adanya. Lalu Apni akan membantu Mila untuk mengembalikan gelang Badarawuhi petot tersebut. Pertama-tama Apni mengajak Mila mandi karena bau dahdir, bau kelek Mila yang sangat di luar nurul. Saat mereka mandi di tempat keramat tersebut, tiba-tiba kejadian aneh menimpa Apni. Ia tiba-tiba menembangkan lagu Jawa kuno hingga membuat suasana sangat merinding parah. Yang lebih parahnya lagi, Apni tiba-tiba berubah menjadi sosok Badarawuhi yang sangat cantik tapi kejam. Lalu kolam yang tadinya dangkal menjadi sangat dalam hingga membuat Mila tenggelam. Janco, ternyata kejadian tadi hanyalah khayalan goblok Mila belaka.
Di sisi lain, Randi, Ato, dan Ari telah selesai mandi di sungai lalu kembali pulang. Saat di perjalanan, mereka yang linglung ini malah tersesat ke daerah pemakaman. Mereka melihat semua kuburan di sana ditutupi kain berwarna hitam. Mereka kemudian bergegas ngabret dan sampai di rumah Mbah Burut. Sampai di sana terlihat rumah Mbah Burut seperti tidak berpenghuni. Lalu tiba-tiba Cayong, seorang pemuda desa tersebut, melabrak mereka karena disangka akan mau beas di rumah Mbah Burut. Saat mereka akan pergi, Cayong memberitahukan mereka info penting jika Mbah Burut bisa berubah menjadi anjing berwarna hitam. Jika ada bahaya, maka anjing itu matanya akan berubah menjadi warna merah menyala. Namun Ato yang bulehek ini malah merasa tak percaya dan menyebut Cayong ini omong kosong doang. Saat sampai di rumah mereka, saling bercerita dengan apa yang mereka alami saat mandi di sungai dan di kolam keramat. Mila merasa sangat ketakutan dengan penampakan sosok Badara Wuhi di kolam keramat tadi. Sedangkan Randi merasa penasaran dengan ucapan Cayong bahwa Mbah Buyut bisa berubah menjadi anjing hitam. Lalu malam pun poek. Randi dan Ari mereka ketiduran di sebuah pos ronda, sedangkan Mila ia masih menemani Apni yang mencoba menyembuhkan ibunya. Lalu saat Mila sedang ngahulang tarik, tiba-tiba namun Mila yang ingin memastikan lagi suara itu, ia mengajak Apni untuk menghampiri suara tersebut. Lalu saat dalam perjalanan mereka mulai memasuki perhutanan yang poek rungkun dan loba reungit. Setelah beberapa lama berjalan, mereka sampai di sebuah aula megah yang terdapat banyak sekali penari di dalamnya. Lalu mereka masuk ke dalam. Kira-kira kejadian apa yang akan mereka alami di sana? Nanti kita akan tunjukkan. Besok paginya, Randi, Ari, dan Ato mengunjungi Mila di rumah Apni. Namun saat mereka sampai di dalam, Apni dan Mila sudah tidak ada. Kemudian Randi menyadari bahwa gelang Badara Wuhi juga ikut menghilang. Saat Ato penasaran dengan kamar Bu Jayanti, tiba-tiba kemudian mereka mencari keberadaan Apni dan Mila ke setiap sudut desa, tapi tidak kunjung ditemukan. Sementara itu, Mila dan Apni yang masih tergenjutsu di aula megah yang dipenuhi para penari, mereka akhirnya bertemu dengan sosok Badara Wuhi yang amat cantik tapi pet. Badara Wuhi kemudian meminta gelangnya kembali lalu berkata, dukun yang aku kirim ke rumah Mila sangat baik hati dan tidak sombong. Fakta terungkap. Ternyata dukun itu telah dipengaruhi oleh Badara Wuhi agar Mila penasaran dengan sosok penari, lalu datang ke desa penari tersebut. Lalu Mila ditahan oleh Badara Wuhi, sedangkan Apni ia diizinkan pulang dengan memberitahu Apni bahwa ibunya telah sembuh. Di sisi lain, Randi, Ari, dan Ato mereka masih berusaha mencari Mila dan Apni ke arah gelapnya hutan. Lalu pas di pinggir sungai, mereka melihat warung makan. Namun saat bertanya apakah pemilik warung pernah melihat Apni dan Mila, ternyata sosok penjaga warung dan para pembelinya bukanlah manusia. Saat mereka merasa aneh dan akan pergi, salah satu pembeli memberikan mereka bekal karena si Ato yang rakus ini malah menerima bekal tersebut. Kembali kepada Mila dan Apni, mereka mencoba ngabret untuk kabur dari sana. Saat sedang berlari, tiba-tiba suasana alam kian memburuk. Saat dalam perjalanan, Apni mengungkapkan bahwa sewaktu di pemandian kolam keramat, ia diteror Badara Wuhi agar membantunya untuk mengembalikan gelang Badara Wuhi. Singkat waktu, mereka sampai ke rumah. Namun saat melihat sang ibu, ternyata ibunya malah menjadi sangat parah. Oh my god. Mila yang melihat hal itu teringat keadaan ibunya di rumah, lalu ia segera ngabret berniat untuk pulang.
Saat ngabret itulah Randi, Ari, dan Ato melihat Mila yang akan pulang di tengah derasnya hujan. Lalu mereka menghentikan Mila. Saat itu mereka malah berdebat kagak jelas. Mila mengatakan bahwa ia telah mengembalikan gelang Badara Wuhi. Ia tidak mengira bahwa kepergiannya sudah 1 hari, sedangkan yang Mila rasakan hanya beberapa saat saja. Kemudian Mila menangis mengingat keadaan ibunya di kota. Atau kemudian membuka bekal yang diberikan tadi. Lalu saat ia membukanya, oh my god, ternyata isinya adalah bangkai monyet. Saat Mila ngahulang parah, tiba-tiba ia berada di tempat tidur rumahnya yang ada di kota. Mila melihat ibunya yang telah sehat walafiat. Ibunya mengatakan bahwa Mila baru bangun setelah mengalami mimpi buruk. Sesaat kemudian, ia kembali berada di kamar Apni. Saat ia keluar kamar, Mila melihat teman-temannya sudah tidur lelap. Lalu tiba-tiba Ibu Apni menyuruh Mila untuk segera pulang. Lalu tiba-tiba lagi saat itu Mbah Burut akhirnya datang dan kembali menguasai keadaan. Saat pagi tiba, Mbah Burut menceritakan sosok Badara Wuhi dan gelang saktinya. Dahulu ibunya Apni adalah calon dawuh yang akan menjadi korban Badara Wuhi. Namun karena adiknya Jayanti dan Mbah Putri mengelabui Badara Wuhi, akhirnya yang menjadi korban adalah adiknya Jayanti dan Mbah Putri. Setelah 25 tahun berlalu, harusnya gelang itu jangan dibawa ke sini lagi karena akan membuat Badara Wuhi menjadi sakti kembali. Siap Mila. Mendengar pernyataan itu, Mila akhirnya merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Kemudian Mbah Burut bersedia menyembuhkan ibunya Apni dengan membawa 2 ekor ayam cemani. Saat Mbah Burut sedang mengobati ibunya Apni, tiba-tiba saat Ari akan mengeceknya, Mbah Burut menghentikannya dan biar Mbah Burut saja yang mengecek keluar. Terlihat iblis sedang memakan bangkai monyet yang tadi dibuang Ato. Esok pun tiba. Tiba-tiba semua hewan ternak mati mengenaskan, juga semua ladang mengalami gagal panen akibat hama. Kemudian Mbah Burut pergi ke kolam keramat yang sudah mengering dan dipenuhi ular berbisa. Lalu sosok Badara Wuhi keluar dari kamar mandi dengan tatapan penuh dendam, culas, creepy, sadis. Demi menjaga desanya tetap aman, Mbah Burut kemudian melakukan ritual seperti 25 tahun yang lalu dengan menyuruh setiap gadis minum kopi. Jika ada yang merasa kepahitan, maka dialah yang akan menjadi dawuh. Dawuh adalah jiwa yang akan dikutuk untuk menari sampai kiamat. Kemudian jiwanya akan berpindah ke alam lain bernama Ankaramurka. Kemudian pas giliran Mila, semua warga disuruh masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Lalu para gadis itu melanjutkan ritualnya. Jangan pernah berhenti. Saat sesi menari, Mila yang tidak bisa menari tiba-tiba badannya bergerak sendiri mengikuti tarian mereka. Suasana pendopo kemudian dipenuhi para iblis yang ikut menari bersama. Di alam lain, Badara Wuhi merayu Mila untuk ikut dengannya menari sampai kiamat. Namun Mila menolak hingga membuat ia terjatuh ke lantai. Mbah Burut bertanya apa yang ia lihat. Mila menjawab Badara Wuhi. Lalu tanpa sadar, Mila kembali menari. Karena Mbah Burut takut keduanya akan mati, ia menyelimuti Mila dan Apni menggunakan kain putih hingga di alam jin membuat Badara Wuhi dan para iblis pengikutnya tidak dapat melihat mereka lagi. Mila dan Apni dibawa pulang, namun mereka masih saja menari dengan mata yang masih putih.
Melihat itu, Randi dan Ari mencoba menyadarkan Mila, namun dicegah oleh Ato karena Badarawuhi belum memilih salah satu dari mereka. Di alam lain, Mila terlihat masuk ke alam Ankara Murka. Ia bertemu dengan gerombolan ular berbisa. Saat ia melewati lorong, Mila bertemu dengan para makhluk yang ditutupi kain putih. Di rumah Apni, suasana kian memburuk dengan datangnya angin yang menerjang mereka. Ternyata di depan rumah mereka sudah banyak iblis yang akan mengambil sosok Dawuh pilihan Badarawuhi. Di alam lain, Mila berusaha bangkit dan bertemu dengan para korban Badarawuhi. Saat Mila ketakutan, ia malah memasuki ruangan Badarawuhi. Terlihat Apni sudah menjadi salah satu dari para penari. Badarawuhi membujuk Mila untuk menemani Apni dan menari sampai kiamat. Lalu Mila melihat sosok ibunya di antara para penari. Saat akan menghampiri ibunya, ia dihalangi oleh penari lainnya. Lalu Mila berhasil bertemu ibunya dan ibunya menyuruh Mila segera balik ke rumah. Ngancani ibu bunang kene. Melihat Mila yang tidak kunjung sadar, Mbah Burut masuk ke kamar Jayanti. Lalu tiba-tiba Mila tersadar, namun Apni dan ibunya tidak terselamatkan. Esok paginya mereka semua pulang ke kota dan tidak akan kembali ke desa terkutuk itu. Sampai di rumah, petaka menimpa Ibu Mila. Ternyata Ibu Mila sudah meninggal dunia. Saat pemakaman Abdi dan ibunya Saat pemakaman Abni dan Jayanti, terlihat makamnya ditutupi kain hitam. Warga berharap tidak akan ada lagi korban selanjutnya dari Badarawuhi, si Begang, Petot, kejam, sadis, creepy, dan masih banyak lagi kata-kata kasar yang ingin gue ungkapkan. Tetapi filmnya selesai. Kokolopot pamit, akan segera ninyuh kopi. Terima kasih.